Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman, saya ingin membahas breaking news tentang Harry Kane, yaitu bahwa owner dari klub Tottenham Hotspur yakni Daniel Levy telah setuju untuk menjual Harry Kane. Memang kita tahu sebelumnya Daniel Levy menolak untuk menjual Harry Kane karena dia ingin menahan pemain terbaiknya. Kita tahu bahwa Harry Kane telah 3 kali menjadi top skor di English Premier League dan dia berkali-kali menjadi top skor di klubnya Tottenham Hotspur. Dan catatan yang unik musim lalu bahwa Harry Kane selain juga menjadi top skor dari English Premier League juga memberikan banyak assist di Premier League bagi Tottenham Hotspur. Artinya Harry Kane telah menjadi complete striker, pemain yang langka, ya, karena kita tahu bahwa di era sepak bola modern saat ini ya lebih banyak adalah target man, yaitu sifatnya menunggu bola atau juga menjadi pemain yang memantulkan bola atau pemain yang membuka ruang bagi rekan yang lain yang berada di lini depan. Tapi Harry Kane bisa melakukan semuanya, membuka ruang bagi rekannya, memberikan passing ke rekannya, mencetak gol, create chances juga untuk timnya, dan juga adalah pemain yang kolektif. Artinya dia terlibat dalam setiap serangan yang coba dibangun oleh klubnya, dan itu adalah pemain yang sebetulnya dibutuhkan oleh Manchester City. Maka itu Manchester City ini menjadikan Harry Kane prioritasnya ya di bursa transfer musim panas ini teman-teman, karena memang City telah kehilangan Aguero dan City tidak punya target man lagi di klubnya. Memang ada Raheem Sterling, ada Gabriel Jesus, ada Riyad Mahrez, tapi saya pikir dari urusan mencetak gol ya Harry Kane memang lebih unggul di English Premier League. Jadi jika Harry Kane bisa bergabung ke Manchester City, maka tentu memberikan peluang lebih besar bagi Manchester City bukan saja untuk sukses di Premier League, tapi juga saya pikir di Champions League. Dan juga keputusan yang bijak dari Levy untuk akhirnya setuju menjual Harry Kane. Karena percuma saja dia menahan Kane yang sudah menyatakan ingin pindah dari Tottenham Hotspur. Sama kasusnya seperti Luka Modric. Pada tahun 2011 saya ingat Modric menyatakan ingin meninggalkan Tottenham Hotspur. Chelsea adalah klub yang sebetulnya ingin membeli Luka Modric, tetapi dia ditahan, tidak diperbolehkan untuk pindah. Namun akhirnya pada tahun 2012 dia pindah ke Real Madrid dan dia bisa memenangi begitu banyak gelar di level klub dan juga bisa membawa tim nasionalnya lolos ke final Piala Dunia tahun 2018. Itulah yang juga diinginkan oleh Harry Kane, teman-teman. Harry Kane ingin meraih sebuah gelar, ya, dan usianya sekarang sudah tidak muda lagi, tapi dia berada di usia produktifnya. Jadi this is the ideal time for Harry Kane to switch club, untuk pindah ke klub lain. Dan memang sih kalau kita pikir-pikir City untuk apa sih membeli Harry Kane? Toh tanpa Harry Kane mereka masih bisa mencetak banyak gol musim lalu. Tapi jangan salah teman-teman. Kan kita tahu bahwa top scorer dari Manchester City musim lalu itu bukanlah pemain yang berada di lini depan. Namun pemain yang berada di tengah, yaitu Gundogan, yang merupakan holding midfielder. Dan tidak bijak juga bagi Pep Guardiola hanya mengandalkan pemain dari lini tengah untuk mencetak gol. Fine, it can work in a game, but it cannot work in many games. Ya, catatannya bahwa City selalu sulit lawan klub yang memang bermain compact. Itu tampak jelas dalam pertandingan-pertandingan City musim lalu. Apakah itu di Champions League atau juga di Premier League. Jadi mereka membutuhkan target man yang juga bisa menyatu secara permainan, dan itu ada di diri Harry Kane. Sekarang kita bicara soal harga atau value. Nah, yang saya baca beritanya bahwa value yang ditetapkan oleh Tottenham Hotspur adalah 160 juta pound sterling, teman-teman. That's a lot of money. Ya kan, dengan uang sebegitu banyak sebetulnya City bisa membeli at least 2 pemain berkualitas. Tapi ya memang City memerlukan striker seperti Harry Kane. Artinya ya mereka akan berupaya sekuat kemampuan mereka dalam urusan finansial untuk bisa mendapatkan Harry Kane, yang saya pikir juga mereka akan menawarkan pemain ke Tottenham Hotspur. Dan saya pikir pemain yang akan mereka tawarkan bisa saja Raheem Sterling or Gabriel Jesus. Karena ini adalah 2 pemain yang punya value yang cukup baik untuk bisa menutupi nilai yang ditetapkan oleh Tottenham Hotspur, yaitu 160 juta pound sterling. Dan yang menariknya bahwa jika Harry Kane gabung
ke Manchester City, maka dia akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi. Itu yang memang dikabarkan, sekitar 400.000 pound sterling per minggu, lebih tinggi daripada Kevin De Bruyne yang sekarang mendapatkan gaji sedikit lebih rendah dari nilai yang tadi saya sebutkan. Tapi saya pikir ini bukan soal gaji, ini juga bukan soal nilai transfer, tetapi ini soal kewajaran. Wajar atau tidak sih City beli Kane dengan harga sebegitu mahal? Kalau bagi saya nih, ya lagi-lagi nih, seperti yang saya jelaskan di konten saya kemarin, bahwa harga tersebut adalah harga kertas. Tidak sesuai dengan value Harry Kane. Yes, he's a great goal scorer. Benar kan? Tapi ini harganya nih hampir sama dengan Lionel Messi, hampir sama dengan Cristiano Ronaldo. Padahal Harry Kane belum ada di level tersebut. Nah, ini yang saya pikir perlu putuskan oleh manajemen Manchester City ya. Bukan berarti mereka tidak perlu membeli Kane, beli Kane, tapi dengan harga yang wajar. Dan tentu bagi owner Tottenham Hotspur juga, saya pikir tidak fair jika Levy memasang harga yang begitu tinggi. Siapa yang akan bisa membeli Harry Kane? Mungkin Paris Saint-Germain juga belum tentu akan mau membeli Harry Kane dengan harga segitu, kecuali ownernya menerima sebagian pembayaran itu dengan pemain. Nah, itu akan meringankan Manchester City dalam menyelesaikan transfer dari Harry Kane. Jadi saya pikir jika Daniel Levy juga setuju untuk menerima pemain sebagai bagian dari pembelian Harry Kane, maka Harry Kane akan bisa gabung ke Manchester City dan membuat City menjadi klub yang punya peluang besar mempertahankan gelar mereka di Premier League dan juga ya, saya ulangin lagi, dan juga menjadi salah satu kandidat serius untuk menjadi juara Champions League musim depan, teman-teman. Kenapa saya mengatakan juga tentang peluang City di Champions League? Karena Harry Kane juga punya kualitas Champions League. Dia pernah membawa timnya Tottenham Hotspur lolos ke final Champions League pada musim 2018-2019, sayangnya kalah lawan Liverpool. Jadi memang ini adalah pemain yang ideal untuk gabung dengan City dan memberikan mereka tambahan kekuatan. Now the next topic yang ingin saya bahas adalah tentang Arsenal Football Club. Ini klub kesayangan saya nih ya. Cukup aktif Arsenal di bursa transfer kan teman-teman. Mereka telah mendapatkan Tavares, telah mendapatkan Lokonga, kemudian mereka akan segera meresmikan transfer dari Ben White, dan kabarnya mereka juga ingin membeli Manuel Locatelli dari Sassuolo. Kita tahu Locatelli juga adalah salah satu pemain yang menjadi pemain pilar bagi Italia di Euro 2020, meskipun dia akhirnya tergeser oleh Verratti, tapi dia juga adalah pemain yang bisa berkontribusi bagi keberhasilan Italia. Dia mencetak 2 gol di pertandingan grup Italia di Euro 2020 lawan Swiss, dan dia adalah pemain yang bisa bermain di 2 posisi berbeda, bisa bermain sebagai holding midfielder di belakang gelandang serang atau juga bermain sebagai gelandang serang. Dia bermain di tim nasional Italia sebagai gelandang serang menemani Jorginho dan juga Barella. Ya, jadi artinya ini pemain yang bisa bermain di 2 posisi berbeda yang akan memberikan manfaat bagi Arsenal. Apalagi Arsenal belum tentu juga akan bisa mengontrak kembali Odegaard kan. Mereka kehilangan Odegaard. Dan juga kemungkinan Granit Xhaka yang akan pindah ke AS Roma. Saya harapkan Xhaka jangan pindah. Kalau bisa Xhaka dan juga Locatelli bermain bersama-sama, akan memberikan kekuatan yang mantap bagi Arsenal. But the problem is Arsenal menghadapi persaingan dari Juventus. Kita tahu Juventus akan bermain di Champions League lagi musim depan. Kita tahu mereka punya salah satu pemain terbaik di dunia saat ini, yaitu Cristiano Ronaldo. Dan juga yang memang saya ikutin progresnya bahwa Manuel Locatelli juga ingin pindahnya itu ke Juventus, bukan ke Arsenal. Ya wajar lah, Arsenal main di Europa League saja kagak. Ya tentu itu merupakan sebuah kemunduran bagi Locatelli. Jika dia ingin gabung dengan Arsenal, maka itu dia prefer ke Juventus. Yang pertama akan dilatih oleh Allegri yang kita tahu adalah pelatih yang bagus. Dia sukses di AC Milan, dia pernah sukses juga di Juventus, dan kemudian dia akan bergabung dengan pemain-pemain berbakat lainnya yang berada di Juventus. Dan Juventus juga membutuhkan pemain seperti Locatelli because they don't have a creative midfielder in the middle. Mereka lebih banyak mengandalkan permainan dari kedua sektor sayap yang sebetulnya dengan mudah bisa dibaca oleh beberapa tim lawan. Dan juga Ronaldo membutuhkan pemain seperti Locatelli yang punya visi permainan yang baik.
memang Locatelli tidak banyak memberikan assist atau end passing agar rekan-rekannya mencetak gol, tapi dia adalah pemain yang bisa mengatur tempo permainan. Dia adalah pemain yang tahu kapan dia harus support serangan, kapan juga dia harus berada di tengah untuk bisa menahan counter yang akan coba dibangun oleh para pemain tim lawan. Dan juga bagi Arsenal, ya saya pikir proyek mereka ini cukup baik di bawah Arteta. Walaupun tadi saya katakan mereka tidak akan bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan, tapi mereka membeli pemain-pemain muda. Ben White, Tavares, dan juga Lokonga, semuanya adalah pemain-pemain muda. Berikut Locatelli jika mereka bisa dapatkan, tapi saya pikir chancesnya tipis banget untuk Arsenal. Padahal Arsenal menawarkan uang yang lebih banyak daripada Juventus, dan mereka ingin langsung membeli Locatelli, bukan meminjamnya dulu, seperti apa yang diinginkan oleh Juventus. But still, tergantung pemainnya. Pernah kan saya jelaskan di salah satu konten saya. Tergantung pemainnya mau pindah atau tidak. Ya, dan Locatelli telah menyatakan tidak ingin pindah. So, kemungkinan besar Locatelli ini akan ke Juventus. Dan juga tentu tidak sehat juga ya bagi Locatelli jika dia memang pindah ke English Premier League dalam usianya yang memang masih muda. Dia adalah pemain yang masih berkembang. Dan sebelumnya dia kan bermain bagi Sassuolo. Kita tahu Sassuolo bukanlah salah satu klub besar di Serie A. Pressure-nya akan beda. Jadi tentu akan lebih baik bagi dirinya untuk bertahan di dalam negeri, mencari klub seperti Juventus yang merupakan klub besar, ya, kemudian mengasah mentalnya di sana. Maybe after that he will switch to English Premier League. Ya, bisa juga nanti ke Arsenal, kan kita tidak pernah tahu. Yang penting Arsenal ini harus improve. Jangan sampai juga mereka beli pemain-pemain muda merosot lagi ya. Artinya jika Arsenal merosot lagi, saya pikir Arteta juga tidak akan bisa bertahan di klub. Karena kita tahu bersama Arteta, Arsenal bukannya progresnya ke depan, tapi progresnya ke belakang. Kemana itu yang dikatanya akan menjadi legenda Arsenal, yaitu Aubameyang? Kemana janji dari Arteta yang saya baca di berita-berita bahwa dia menjelaskan ke Willian sebelum Willian bergabung, dia punya proyek 3 tahun untuk membawa Arsenal menjadi juara Liga Champions. Pertama lolos ke Liga Champions, tahun kedua bermain di Liga Champions, dan tahun ketiga menjadi juara. Lolos ke Europa League saja tidak di tahun pertamanya. So it's not easy for Arteta, dan saya pikir kemungkinan besar Locatelli akan ke Juventus, dan saya harapkan Arsenal bisa tetap menahan Granit Xhaka karena dia adalah key player di Arsenal untuk saat ini. Jika mereka kehilangan Xhaka juga, mereka perlu penggantinya juga yang sebaik Xhaka dari segi pengalaman dan juga dari segi kualitasnya untuk bisa mengatur tempo permainan di lini tengah. Jadi itu saja ulasan yang ingin saya berikan. Silakan bagi teman-teman yang punya counter analisa bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Stay fit, stay healthy, salam sepak bola, no hate, only football.